Lev Yashin akan selalu dikenang sebagai kiper terbaik sepanjang masa. Di balik dia satu-satunya kiper yang berhasil memenangkan Ballon d'Or sejauh ini, dia juga berhasil menepis 151 penalti dalam catatan sejarah FIFA. Namun yang paling diingat adalah warisannya dalam merevolusi peran kiper dalam dunia sepak bola. Yang dulunya kiper hanya berperan di bawah mister gawang untuk menjaga gawang, menjadi lebih bebas dengan cara menguasai seluruh kotak penalti. Dia juga berhasil merevolusi peran kiper dalam serangan balik, seperti dengan lemparan cepat. Lalu, bagaimana catatan perjalanan Lev Yashin dalam dunia sepak bola? Lev Ivanovich Yashin lahir di Moskow, Rusia, Uni Soviet pada 22 Oktober tahun 1929. Sebelum menjadi kiper saat berusia 12 tahun, Lev Yashin bekerja di pabrik untuk membantu upaya perang Uni Soviet. Kemudian setelah terkena gangguan saraf, Yashin dikirim ke Moskow untuk bekerja di pabrik militer. Sesampainya di Moskow, jalan menuju kiper legendaris pun dimulai. Pada tahun 1945, Lev Yashin diundak ke klub Dinamo Moskow untuk bermain sebagai kiper di tim hoki es Dinamo. Namun kemudian, bakat Lev Yashin dilihat oleh Alexei Khomik. Selanjutnya Khomik melatih Yashin sebagai penerusnya sebagai kiper di tim sepak bola Dinamo Moskow. Pada tahun 1950, Lev Yashin melakukan debut bersama tim sepak bola Dinamo Moskow di laga persahabatan. Namun debutnya tidak berjalan manis, karena Yashin dengan mudah bisa dibobol. Setelah kejadian itu, Lev Yashin tidak lagi diberi kesempatan untuk bermain. Kemudian Lev Yashin kembali lagi ke tim hoki es Dinamo Moskow. Lev Yashin tetap sabar dalam menunggu panggilan kembali tim sepak bola Dinamo Moskow. Hingga pada tahun 1953, Lev Yashin dipanggil kembali untuk memperkuat tim sepak bola Dinamo Moskow. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan lagi oleh Lev Yashin. Penampilan gemilangnya di bawah mister gawang, kemudian Lev Yashin dipanggil oleh timnas Uni Soviet pada tahun 1954. Selama dalam karirnya, Lev Yashin hanya memperkuat satu klub saja, yaitu Dinamo Moskow, hingga dia pensiun pada tahun 1971. Menurut para ahli statistik, secara keseluruhan Lev Yashin tampil bersama Dinamo Moskow, baik itu tim hoki es dan tim sepak bola, sebanyak 812 pertandingan, di mana Lev Yashin berhasil mencatatkan 270 clean sheet. Sedangkan jika hanya bersama tim sepak bola Dinamo Moskow, Lev Yashin memainkan 358 pertandingan, mencatatkan 178 clean sheet dan kebobolan 278 gol. Selama memperkuat tim sepak bola Dinamo Moskow, Lev Yashin memenangkan 5 gelar Liga dan 3 Piala Soviet. Dilansir dari Transfermarkt, bersama tim nasional Uni Soviet, Lev Yashin memainkan 78 pertandingan bersama Uni Soviet, sedangkan dalam catatan Wikipedia 80 pertandingan. Bersama tim nasional Uni Soviet, Lev Yashin memenangkan medali emas Olimpiade tahun 1956, juara Euro tahun 1960, kemudian masuk semifinal Piala Dunia pada tahun 1966, kemudian masuk perempat final Piala Dunia 2 kali pada tahun 1958 dan pada tahun 1962. Pada tahun 1971, Lev Yashin pensiun dari dunia sepak bola. Setelah pensiun dari sepak bola, Lev Yashin menghabiskan usianya di berbagai posisi administratif di Dinamo Moskow. Hingga kemudian pada 20 Maret tahun 1990, Lev Yashin meninggal dunia di kota Moskow. Kala itu kematiannya memicu kesedihan besar dan pemakamannya menghentikan aktivitas kota. Peristiwa tragis itu terjadi di tengah gejolak politik besar. Jatuhnya tembok Berlin telah terjadi 4 bulan sebelumnya. Beberapa hari sebelum pemakaman Yashin, 6 dari 15 Republik Soviet memilih untuk keluar dari Uni Soviet. Kematian Yashin bersamaan dengan pembubaran Uni Soviet. Bagi sebagian orang di Uni Soviet kala itu, kematian Lev Yashin melambangkan kehilangan Uni Soviet itu sendiri. Semasa hidupnya, Lev Yashin memenangkan banyak penghargaan individu. Tentunya yang paling diingat adalah pada tahun 1963, ketika ia memenangkan penghargaan Ballon d'Or, yang merupakan satu-satunya kiper yang memenangkan Ballon d'Or sejauh ini dalam sejarah sepak bola. Kemudian Lev Yashin dinobatkan sebagai kiper terbaik abad ke-20 oleh FIFA, dan juga dia dinobatkan sebagai atlet terbaik Rusia abad ke-20. Itulah perjalanan singkat dari Lev Yashin. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan.